Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas materi berjudul manfaat hak garap bagi petani tak bertanah sawah. Saya ulangi, kita akan bahas materi berjudul manfaat hak garap bagi petani tak bertanah sawah. Untuk membahas masalah tersebut, mari kita bahas lebih dahulu mengenai land reform lokal yang dilaksanakan di 3 desa di Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang tahun 2021. 3 desa tersebut adalah Desa Ngandagan, Desa Karanganyar, dan Desa Prigelan. Ketentuan land reform lokal sebagai berikut. Pemilik tanah sawah dalam luasan tertentu wajib menyerahkan hak garap atas sebagian tanah sawahnya untuk diserahkan pada pemerintah desa yang kemudian akan dibagikan pada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Jadi yang diserahkan oleh pemilik tanah hanya hak garap atas sebagian tanah sawahnya, sedangkan hak milik atas tanah sawahnya tetap berada pada pemilik tanah. Sekarang mari kita lihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan atau di lokasi ya, di 3 desa, yaitu di Desa Ngandagan, Desa Karanganyar, dan Desa Prigelan. Di Desa Ngandagan, batas ketentuannya bagi mereka yang memiliki tanah sawah seluas 300 ubin, maka wajib menyerahkan hak garapnya seluas 90 ubin kepada pemerintah desa, untuk nantinya oleh pemerintah desa akan diserahkan pada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Untuk program ini di Desa Ngandagan berhasil di-cover atau dilayani atau dibantu 128 petani yang masing-masing mendapat 45 ubin tanah sawah. Sedangkan di Karanganyar, di Desa Karanganyar, batas ketentuannya adalah bagi pemilik tanah sawah yang memiliki luas tanah sawah atau memiliki tanah sawah seluas 250 ubin, maka wajib menyerahkan hak garapnya seluas 90 ubin kepada pemerintah desa untuk kemudian diserahkan hak garapnya tersebut kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Dan untuk kegiatan ini berhasil di cover atau dibantu 76 petani yang masing-masing mendapat tanah sawah berupa hak garap seluas 90 ubin. Sedangkan di Desa Prigelan, batas ketentuannya adalah berapapun tanah yang dimiliki, maksudnya adalah tanah sawah, maka wajib menyerahkan hak garapnya 1/6 dari luas tanah sawah yang dimiliki. Dari kegiatan ini berhasil dibantu 120 petani yang tidak memiliki tanah sawah dengan masing-masing mendapatkan hak garap seluas 60 ubin. Jadi di Desa Ngandagan itu berhasil dibantu 128 petani, masing-masing mendapat 45 ubin. Di Desa Karanganyar berhasil dibantu 76 petani, masing-masing mendapat 90 ubin. Sedangkan di Desa Prigelan berhasil dibantu 120 petani, masing-masing mendapat 60 ubin. Bagaimana kontribusinya dalam konteks ekonomi begitu bagi petani penerima hak garap? Mari kita lihat, kalau di Desa Ngandagan dengan luas hak garap di Desa Ngandagan dengan luas hak garap sebesar 45 ubin, maka petani yang menerima hak garap tersebut dapat memproduksi 362 kg gabah kering giling yang kemudian kalau dinilai dengan uang mencapai nilai untuk saat ini Rp1.900.500. Kemudian di Desa Karanganyar dengan luas hak garap 90 ubin, maka petani yang bersangkutan atau penerima hak garap dapat menghasilkan 725 kg gabah kering giling yang kalau dirupiahkan nilainya sebesar Rp3.806.250. Sedangkan di Desa Prigelan dengan luas hak garap sebesar 60 ubin berhasil diproduksi gabah kering giling sebanyak 483 kg yang kalau dinilai dengan rupiah untuk saat ini sebesar Rp2.537.500. Kemudian mengenai biaya produksi, untuk di Desa Ngandagan penerima hak garap seluas 45 ubin memerlukan biaya produksi sebesar Rp819.000. Sedangkan di Desa Karanganyar dengan hak garap seluas 90 ubin
memerlukan biaya produksi sebesar 1.638.000, sedangkan di Desa Perigelan dengan luas hak garap sebesar 60 ubin dibutuhkan biaya produksi sebesar 1.092.000. Dengan membandingkan antara nilai produksi dengan biaya produksi, maka berhasil diperoleh hasil bersih selama musim tanam, jadi dari mulai tanam sampai panen sekitar 4 bulan, karena di Desa Perigelan, Desa Ngandagan, dan Desa Karanganyar itu 1 tahun 3 kali panen ya. Jadi selama 4 bulan, maka di Desa Ngandagan hasil bersihnya adalah 1.081.500, yang kalau dihitung per bulan mencapai Rp270.375. Jadi 1 bulan petani penerima hak garap di Desa Ngandagan mendapatkan hasil dari menggarap tanahnya sebesar Rp270.375. Sedangkan di Desa Karanganyar selama 4 bulan berhasil diperoleh pendapatan sebesar Rp2.168.250. Berarti per bulannya mendapat Rp542.062. Sedangkan di Desa Perigelan hasil bersih selama 4 bulan adalah Rp1.445.500, sehingga kemudian hasil bersih per bulannya adalah Rp361.375. Kita ulangi atau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana di Desa Ngandagan, Karanganyar, dan Perigelan. Di Desa Ngandagan dengan luas hak garap 45 ubin, maka penerima hak garap dapat menghasilkan pendapatan sebulan sebesar Rp270.375. Sedangkan di Desa Karanganyar dengan hak garap seluas 90 ubin berhasil mendapatkan penghasilan per bulan sebesar Rp542.062. Sedangkan di Desa Perigelan dengan luas hak garap sebesar 60 ubin berhasil mendapatkan penghasilan sebesar Rp361.375 per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan, tentu saja nilai-nilai tadi itu ya, pendapatan per bulan itu tidak mencukupi, karena di Desa Ngandagan, Karanganyar, dan Perigelan untuk hidup normal begitu dibutuhkan biaya per bulannya sekitar 2 juta, sehingga kemudian biaya tersebut tidak mencukupi. Maka untuk memenuhi kebutuhan, maka penerima hak garap selain melakukan strategi on farm yang bekerja di bidang pertanian dengan menggarap tanah sawah, juga melakukan strategi off farm misalnya dengan menjadi buruh tani atau menjadi operator traktor, atau kemudian mereka juga melakukan strategi non farm, yaitu bekerja di luar kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, misalnya menjadi buruh bangunan, pedagang, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hak garap berguna untuk membantu petani yang tidak memiliki tanah sawah, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan keluarga, tetapi setidak-tidaknya ini bisa menjadi dasar bagi mereka untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lain, sekaligus menjadi dasar untuk meyakinkan mereka dan semua pihak tentang adanya upaya untuk membangun keadilan, karena yang tidak punya tanah sawah ternyata kemudian diberi hak garap untuk menggarap sawah, kemudian juga bisa menambah penghasilan meskipun tidak terlalu besar. Jadi ada unsur mendorong kesejahteraan sosial dan pada akhirnya membuat masyarakat lebih rukun, karena yang memiliki tanah sawah membantu yang tidak memiliki tanah sawah, sehingga harmoni sosial dapat tercipta. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.